Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama. AC-nya tidak nolong, saudara. Di surga itu sejuknya lebih sejuk dari AC. Pada waktu saya ke sana, Tuhan berkata, sejuknya sama enggak di dunia? Tuhan berkata, saya berkata, tidak sama. Inilah yang aku janjikan, damai, sejahtera, dan ketentraman yang aku berikan. Luar biasa. Maka dari itu, saudara, kalau saudara sudah ngalami, jadi saudara itu nanti di dunia ngalami apa-apa, bisa mesem terus. Kenapa? Oh, toh ini cuma sebentar aja kok. Nanti toh selama-lamanya di sana. Gitu, ya. Jadi kalau saudara tidak ngalami penderitaan, saudara tidak akan mengenal kasihnya Yesus. Dengan mengalami penderitaan, saudara akan kasih Yesus disempurnakan. Kalau Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan si Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara harus menyadari, di dalam kebaktian, di dalam saudara mengikut Tuhan, di dalam saudara menerima firman Tuhan, saudara itu harus benar-benar mengerti kuncinya. Bukan dengan akal, tapi apa yang Tuhan uraikan. Jadi, saya membawa firman Tuhan itu, saudara tidak akan menangkap secara keseluruhan. Tetapi yang penting, saudara dan saya berdoa, nanti Roh Kudus yang menerangi, setiap perkataan firman Tuhan yang berbicara kepada saudara tidak sama. Itu rema. Itu pangkal pokok ke iman. Itu pangkal pokoknya apa? Kasih. Karena apa? Menerima, lalu lakukan, itu jadi. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bagaimana kita dapat menjadi, ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, untuk menjadi seperti itu, saudara dan saya harus punya akar yang tertanam dalam. Di bawah bumi, ini adalah aliran air, saudara. Nah, kita kerap kali hanya terpancang dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Tapi saudara perhatikan, kenapa pohon-pohon kurma, lalu pohon-pohon yang besar itu, kalau ada badai, ada apa, semuanya, di dalam kegersangan sekalipun, mereka tetap berjalan. Mereka tetap bisa berbuah dan tetap hijau. Karena akarnya itu bersumber pada air hidup. Sumber air hidup kita adalah firman Tuhan. Saya pernah mengalami, saudara. Pada waktu saya pulang dari Irian Barat, dinas dokter gigi di Irian Barat selama 4 tahun, saya diberkati Tuhan luar biasa. Kaya raya. Tapi, satu saat saya mau pulang, Tuhan memberikan penglihatan. Penglihatan itu adalah pohon yang besar, buahnya rindang, daunnya rindang, buahnya banyak. Ada angin ribut, daunnya rontok. Wah, rontok. Di angin ribut lagi, buahnya rontok. Angin ribut lagi, kulitnya ngelupas. Lalu saya bilang, mati pohon ini.
Lalu Tuhan berkata pada saya, nah, gak mungkin Tuhan lupa semuanya gini hidup. Tuhan lalu buka mata saya, lu lucu toh. Saya melihat penglihatan, itu sudah di dalam dunia roh dah. Tapi saya di dalam dunia roh belum bisa melihat ujung akarnya. Pada waktu Tuhan bilang, "Dak, kamu lihat." Lalu mata saya dibuka. Loh. Jadi di dalam dunia roh ada tingkat-tingkat, saudara. Waktu saya dibuka, mata saya bisa tembus tanah itu. Akarnya saya telusuri terus sampai ke sumber. Di bawah tanah itu ada air jernih luar biasa. Tuhan bilang, lihat, itulah aku. Air kehidupan. Ujung akarnya cuma nempel, saudara. Dan Tuhan bilang, karena ujung akarnya nempel pada aliran air hidup, maka tidak akan mati. Lalu sebentar lagi kulitnya tumbuh. Sebentar lagi daunnya tumbuh, buahnya tumbuh. Tuhan bilang, kembali lebih hebat. Nah, lalu saya bertanya gini, siapa pohon itu Tuhan? Yusak. Aku. Gak ngerti, saudara. Apa maksudnya Tuhan itu gak ngerti, saudara. Benar, saya pulang, habis ludes yang saya dapat. 0 sen. Sampai tidak bisa apa-apa. Lalu habis dari situ, saudara tahu, saya dididik Tuhan. Makan nasi sama ikan asin. Hari demi hari. 1 tahun. Yang namanya dokter. Bayangin. 1 tahun. Jadi kalau angin ribut datang itu cuma sebentar terus hilang. Kok enak. Bayarnya ini, akibatnya ini, saudara. Nunggu. Daunnya tumbuh lagi, kulitnya tumbuh lagi, buah lagi. Ini makan waktu. 1 tahun. Makan dari hari ke hari. Bayangin, saudara. Saudara jangan kira bahwa saya sebagai seorang dokter lalu dididik Tuhan terus semua enak. Enggak. Saya sampai pada satu saat hati saya hancur karena apa? Gara-gara anak perempuan saya Iin itu pada waktu dia umur 5 tahun. Saya antar sekolah pakai skuter. Dia mau masuk sekolah, dia bilang apa, saudara? Dia bilang, "Papa, nanti kalau Nik pulang ada nasi, Pak." Tidak, bukan lauk pauk, ada nasi, Pak. Bayangin, saudara. Hati saya sebagai seorang ayah hancur, saudara. Sebab apa? Sebab anak ini tadi ternyata dengar omongan ibunya. Ibunya ngomong sama saya, "Pak, nasinya buat nanti siang itu sudah tidak ada. Uang tidak ada. Mau jual apa lagi? Abonemen harian rakyat saya tidak bisa, kok, saudara." 1 tahun, saudara. Dididik Tuhan luar biasa. Tapi di situ saya bilang begini, ada. Ini aneh, saudara. Di dalam kesulitan, di dalam keadaan yang tidak ada harapan apa-apa secara daging. Anak saya tanya gitu, saya bisa berkata apa? Ada. Anak ini saya tanya, saudara. Papa jual pakaian? Enggak. Bayangin, saudara. Papa hutang? Bayangin. Karena apa? Dia sudah dididik. Tidak boleh hutang. Papa hutang? Tidak. Dari mana? Tidak tahu. Tapi ada. Lalu dia sekolah. Lalu saya pulang. Saya masuk kamar. Saya lutut. Saya beracara dengan Tuhan. Saya berperkara dengan Tuhan. Alkitab sudah berkata, marilah kita berperkara. Jadi saudara boleh. Tapi ingat, hatimu harus penuh percaya. Saya berkata, Tuhan, aku sebagai seorang ayah tadi ditanya, dan aku bisa berkata ada, karena aku percaya kepadamu. Bukan karena berdasarkan aku punya, tapi aku percaya engkau sanggup lakukan. Lalu Tuhan berkata, gampang, saudara bilang, memang ada. Saya bilang, dari mana? Nanti kamu tahu. Semua aku sudah atur pada waktunya. Bayangin, jam 9 ada bel. Saudara, siapa yang ngira kalau ibu saya dari Jepara itu ngirim beras 20 kilo. Dan padahal perjalanan Jepara sampai Bandung itu makan waktu 4-5 hari.
Bayangin, saudara. Dia tidak tahu. Karena apa? Pikirnya anaknya dokter mosok beras tidak punya. Tidak mungkin, saudara. Tapi Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu, saudara, kamu harus ngalami. Sebab kasih tanpa ketaatan tidak akan menjadi sempurna. Iman tanpa penderitaan tidak ada kesaksian. Maka dari itu saudara harus sadar. Kau akan diatur oleh dia. Tetapi kita adalah hidup di dalam daging. Manusia ini lemah, saudara. Jangan saudara kira kalau saudara sudah dipakai Tuhan, lalu saudara disertai Tuhan, lalu saudara mengatakan, aku kuat, aku mampu. Iya, itu kalau sedang dikuasai oleh Roh Allah. Kalau tidak, takut, saudara. Takut. Makanya dari itu saudara alami. Pada waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, kenapa Tuhan mengatakan, renungkan firman-Ku siang dan malam. Pikirkan. Sebab dengan engkau merenungkan firman Tuhan, maka Roh Allah Kudus ada di dalam diri kamu menyertai. Dan saat-saat seperti itu tepat. Tapi kalau Tuhan sedang mengajar, saudara, tidak ada kemampuan. Ini buktinya, saudara. Saya satu saat didatengin rumah saya, datangi 10 preman pakai parang besar-besar jam 3 sore. Saya tidur. Denny anak saya masih kecil bilang, ketakutan semua. Sebab pintu ditendangi, dibacoin. Lalu dia, Pak, ada orang jahat. Saya bangun jeglek itu ya. Saya tuh ngomong gini, jangan takut. Mosok sama orang takut bawa parang. Lihat Papa. Saya orang gila tuh. Lalu saya buka pintu. Mau apa? Dalam nama Yesus. Langsung parang itu diayunkan saya itu kaku gitu. Saya bilang, mau apa kamu? Saya turun. Wah, saya anak-anak jadi lihat, mujizat. Papa punya kuasa. Aku diri heran setelah itu. Tadi kok jago buat itu. Gimana ya? Itu kenyataan, saudara. Lalu keluar semua. Satu orang mau minta uang. Minta, tapi jangan caranya kasar kayak gitu. Terus saya kasih cuma berapa? 3.000. Ketakutan. Saudara tahu di kampung saya itu dulu pinggirnya itu gang. Itu jagoan semua di situ. Mati temet, peci, tapi dibunuh semua di situ. Tempat saya itu hal sampai gini. Tuhan, engkau ngasih rumah aja kok penuh preman. Kalau kita mau pulang, saudara, di depan pintu orang duduk. Ini mau masuk rumah itu, permisi. Saudara. Aku sampai gini, Tuhan ngasih rumah kok kayak gini. Aku bilang, Tuhan bilang apa? Nah, kalau tidak ngalami kayak gini, kamu tidak menjadi saksiku. Nah, bagaimana jadi saksi caranya? Nah, ini loh, saudara. Jangan membatasi kuasa Allah. Istri saya punya hal yang aneh. Dia punya watak. Jadi kalau dia tahu ada orang itu, jadi kalau dia beli dawet, beli kerupuk, dibagi-bagi gitu. Kasih-kasih orang itu, kasih loh. Dengan makanan itu, orang itu jadi jatuh hati. Tapi tidak ada ketakutan, pemeresan itu ada terus. Tapi saya bilang, Tuhan, ini hidup kok kayak gini, mabuk-mabukan wong ini. Tiap hari ini. Rumah saya yang saya beli itu saudara tahu. Orang yang tinggal di situ tidak kuat. Beberapa bulan mesti keluar. Kenapa? Anaknya digebuki itu. Dibuat bulan-bulan. Untung Denny tidak dibuat bulan-bulanan. Satu saat saudara. Itu Tuhan itu maunya. Dibawa kita di dalam satu masalah. Masalahnya apa? Berat. Ada orang kerasuan setan. Terus dibawa ke dukun di mana-mana. Tidak bisa dibebaskan. Langsung pada waktu itu. Si Hansip ini bilang gini, Pak, ini kok ada ini Pak, bagaimana ya Pak? Terus Tuhan ngomong sama saya, lepaskan. Ya disuruh gitu, masa bodoh. Saya datang, kerumun orang banyak. Saya bilang, setan, dalam nama Tuhan Yesus keluar, pergi, tinggal, bangun. Semua orang jadi ketakutan. Lalu di kampung itu terkenal apa? Pak Cipto punya ilmu. Sejak itu lalu aman, saudara.
Caranya Tuhan tuh aneh-aneh dah. Nah, makanya saudara itu jangan batasi Tuhan. Caranya bagaimana caranya? Nggak usah lah. Malah kamu dibawa ke lubang singa. Malah lihat mujizat singa ini buat kamu pakai bantal. Ya dah? Mau nggak? Nah, ya dah? Takut soalnya. Makanya itu membatasi kuasa Tuhan. Nah, itu kalau Tuhan sedang menyertai saudara, itu begitu. Tapi satu saat tidak disertai Tuhan. Karena apa? Sedang Tuhan mau mendidik. Karena apa? Istri saya ini orangnya dulu loh ya. Dengar tuh yang baik. Ya kalau ada sinetron itu kan zaman itu Cassandra. Kalau sudah lihat belum jamnya sudah nongkrong. Aku bilang, lu kamu kok sudah nongkrong, enggak pujian dulu. Bentar. Akhirnya berkali-kali nongkrong Tuhan sembayang. Bentar Tuhan, wong kagok. Akhirnya satu saat Tuhan berkata sama saya gini, aku mau didik istrimu. Aku meniyang, kamu bakal dididik Tuhan, rasain lu. Wong lihat gitu aja kok masa gak boleh. Dia bilang, boleh, cuma jangan terikat. Tuhan ini cemburu. Nah, apa terjadi saudara? Satu saat jam 3 itu dia yang ribut. Saya tidur enak, ribut. Sayang, ada orang. Kenapa? Itu wangi kayak itu. Tak buka. Orang 7 rampok di rumah sudah di depan kamar saya. Bawa parang. Jadi tak buka, aku diparang. Lah kalau yang dulu diparang orang 10, saya bilang, dalam nama Yesus. Ini mau saya gak ada kuasa. Dalam. Ketutup. Terus anak saya Semi, wah, karena dia sudah lihat bapaknya kayak gitu toh, buka, diparang lari. Lalu dia bilang, lu Tuhan aku udah punya kuasa. Loh, Tuhan bilang apa? Sedang aku mau ajar. Loh, jadi kalau Tuhan tidak menyertai saudara, saudara tidak akan mempunyai kuasa. Makanya jangan pakai seenakmu sok-sokan. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau mau menyembuhkan orang, dia tanya bapaknya. Roh Kudus berkata, bertindak. Nanti, sekarang, lusa itu haknya Tuhan. Maka dari itu saudara belajar. Maka pada waktu itu saya sampai, dalam nama Yesus, Tuhan kau tak punya kuasa. Tuhan bilang, enggak. Udah biarin. Jadi, ya tak. Lalu saya bilang sama istri saya, akhirnya masih telepon. Nah, telepon polisi. Akhirnya, ini kok masih rame di situ, diambilin apa semua gitu loh. Saudara, saya saking ketakutan. Saya jadi teriak-teriak, rampok! Kalau saya ingat loh, malu, saudara. Bayangin saudara, ada Tuhan di kamu sudah terkenal punya kuasa. Orang mabuk ketakutan. Ini rampok. Teriak-teriak. Rampok. Akhirnya rampoknya pergi. Polisi ini datang. Lalu saya bukai. Lalu polisi bilang, yang diambil Pak? Apa? Saya lihat. Ternyata enggak ada itu. Oh cuma satu TV. Umurnya sudah 10 tahun. Gede gitu loh. Digotong-gotong turun tangga setengah mati itu saudara. Cuma ngambil TV tok orang 7 yang masuk. Sampai saya bilang, polisinya gini. Loh ini ada keyboard, ada anu semua enggak dibawa Pak. Ya aneh. Kok aneh sih Pak? Rampoknya kok cuma senengnya kok TV. TV bekas lagi. Sudah jelek Pak, sudah. Wong remote sudah tidak jalan. Lah kok gotong-gotong setengah mati kayak gitu? Enggak ngerti. Tapi saya bilang, yang istri saya, kamu ngerti nggak apa? Ya, aku. Saudara, kalau Tuhan mau ngajar, itu cuma satu dia. Tapi satu hari, saya dibangunkan malam. Tuhan bilang, bangun, bayang. Aduh Tuhan, ngantuk. Istri saya dibangunin. Bayang,
Tuhan bilang, ngantuk Tuhan. Iin dibangun nih. Ngantuk. Denny ngantuk. Semi ngantuk. Seluruh rumah ngantuk. Jam 4, saudara, jam 4 pagi. Istri saya bilang, yang, kok tumben ya yang pembantu itu kok bangun pagi-pagi. Biasanya jam 5. Ini jam 4 kok sudah bersih-bersih klotak. Oh ya sekali waktu tidak bisa tidur normal lah. Saya tidur lagi. Saudara, jam 5 pembantunya bangun bilang, Pak, ada apa? Lu barangnya kok diangkuti semua orang? Loh, aneh saudara tahu? Yang kesukaan saya, tip, dek, diangkut. 1. Yang istri saya punya jam yang bunyinya bagus, tingtong baru beli kemarinnya. Diangkut. Jam tok, punya dia. Punya anak-anak, sepatu. Baru semua satu pasang. Jadi diangkuti satu semua, enggak banyak. Sampai bilang, kamu kehilangan apa? Wah, aku sepatu. Loh, aku ya sepatu. Loh, aku. Ngerti, saudara? Tuhan itu kalau ngajar, praktis. Hari demi hari diajar. Maka dari itu, saudara, sejak itu, saya tidak pernah berani. Kalau Tuhan bangun, tadi malam jam 2 saya bilang, Tuhan bilang, bangun, sembahyang saya. Sembahyang, kenapa? Sudah kapok. Sebab kalau enggak, nanti mesti diajar lah. Saudara ngalami enggak? Belum ngalami tak? Mau ngalami Tuhan. Supaya saudara itu kenal Tuhanmu itu luar biasa. Loh, Tuhan itu bukan urusan yang gede-gede, saudara. Yang kecil-kecil. Tuhan tuh suka gurau, suka bikin ketegangan yang aneh-aneh gitu. Saudara kalau kenal baik, senengnya setengah mati. Saya ngalami ke Israel. Orang 13. Saya mimpin sendiri, bikin tur sendiri, tahun 86. Dengan dengan anak-anak Tuhan, tiap pagi saat sembahyang, malam tak sembahyang. Nah, satu saat, ini masuk ke gua. Guanya tuh, terapnya itu sekitar 180 terap. Dalam sekali. Tempat penyimpanan airnya Raja Hizkia. Di depan Armageddon yang nanti buat peperangan. Nah, pada waktu saya masuk sana, si guide ini sudah ngomong gini, dilarang pakai kacamata hitam. Soalnya apa? Gelap, saudara. Terapnya banyak. Nah, ada seorang gendut perempuan, istri hamba Tuhan, mata putih. Jadi dia tidak sadar karena terangnya luar biasa. Dia tidak sadar kalau dia ini di depannya dikasih kacamata hitam. Tidak sadar, memang pagi, sore, siang, malam, ya pakai kacamata kok. Terus di luar kan terang, jadi kacamatanya hitam itu tidak hitam sekali, cukup hitam. Jadi tidak dibuka. Masuk, lama-lama tahu gelap, sampai di tengah-tengah, dia itu nangis. Sampai orang 13 ini semua itu jadi senyap. Dulunya guro gitu. Tuhan, aku kok jadi buta. Pergi Israel kok malah buta, Tuhan. Tangis, saudara. Loh, semua kan sembahyang. Suaminya sudah tua, kurus, kecil. Lalu istri saya bilang gini, Yang, itu kasihan ya. Kamu ada usah gandeng aku, dia saja gandeng. Jadi aku ya susah toh, yang aku pemimpinnya. Jadi tak gendut, tak gandeng. Aku bilang, awas terap satu-satu. Dijamah sama kaki. Setelah beberapa terap, saudara, saya kan peot. Ini deh 180 kayak apa? Tuhan aku nanti dengan ambrol. Bisa jatuh gelundung, aku bilang gitu. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, engkau itu, aku ngomong, dia ngomong gini, Tuhan, dong, mbok jak sini kok malah buta, ini piye toh? Tuhan jawabnya gini, ora buta kok. Aku bilang, lah nyatanya buta ini kok. Ora. Loh kok ora kenapa? Lah nganggo kacamata ini. Pakai kacamata hitam. Lah aku bilang, saya langsung enggak bilang, kamu pakai kacamata hitam. Enggak. Saya bilang, kamu kurang ajar. Jadi yang diem semua itu bilang, kaget, Pak Yusak kok ngarah.
kamu kurang ajar. Saya bilang, tak pikir. Terus dia bilang, kenapa kurang ajar? Gua pakai kacamata hitam. Oh iya. Bayangin ya. Dibuka, aku bisa lihat. Bayangin saudara, seandainya itu 180 terap. Penderitaan saya kayak apa? Makanya Tuhan bilang apa? Hah? Belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Kenapa jadi enak dan ringan? Peka, dengar-dengeran. Coba aku ngomong ke Tuhan, Tuhan ini tak dikasih tahu, Tuhan gepeng aku. 180 terap kayak gitu. Sedang gak bisa balik, saudara. Sebab nanti ini keluarnya di terowongan yang lain. Gak bisa balik, saudara. Baliknya itu harus pakai kendaraan. Bayangin, saudara. Maka dari situ saya belajar perkara yang hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kalau kamu peka, dengar-dengeran, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dan firman Tuhan digenapi. Maka dari itu saudara, caranya bagaimana supaya saudara peka terhadap Tuhan? Banyak orang tanya, bagaimana Pak? 1, baca Alkitab. Berdoa, ambilkan waktu. Ketiga apa? Peka terhadap dosa. Jangan peka terhadap Tuhan lebih dahulu. Peka terhadap dosa, otomatis kamu jadi kudus. Peka terhadap Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan mengingatkan, jangan mencuri. Tapi masih ada cuma 1 Pak. Itu namanya degil. Gak boleh saudara. Itu harga yang saudara bayar itu nanti mahal. Sebabnya apa? Di hadapan Tuhan kamu menjadi pelaku firman, itu luar biasa. Maka dari itu saudara, alami. Nah, kita lihat kenapa hari ini Tuhan suruh memberikan saudara itu roti dan air. Ini bukan perjanjian lama, ini bukan perjanjian baru, tapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ini cuma sekedar supaya saudara tahu bahwa Allahmu memberikan kamu makan dan minum supaya kamu kuat. Di dalam dunia rohani, kamu akan menghadapi masa depan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan itu tahu bahwa saudara ini lemah. Tapi jangan peristiwa seminar di sini lalu diterapin di gereja. Lalu kamu ngomong sama pendeta, Pak, mau kasih makan roti di air. Enggak. Saya sendiri juga enggak ngeterapin. Ini kalau diperintah Tuhan baru kita lakukan. Sebab itu rema. Saudara tahu? Saya pakai pakaian hari ini, 6 bulan aku pernah pakai ini. Selalu pakai toh. Tapi hari ini pakai ini kenapa? Enggak tahu toh? Aku ya enggak tahu. Tapi taunya karena ada yang dapat penglihatan. Dia bilang gini, Pak, hari terakhir kok Pak Yusa enggak pakai batik. Loh kenapa? Pak Yusa pakai safari kok. Warnanya putih. Hah? Saya ingat 19 tahun yang lalu. Tuhan pada waktu memberi aku pedang dan tongkat, saya pakai safari ini, padahal belum punya. Jadi saya baru tahu, saudara. 19 tahun yang lalu Tuhan sudah berbicara. Di dalam akhir pelayananmu, engkau berikan kepada anak-anakku apa yang aku berikan kepada kamu. Bayangin, saudara. Dan saya teringat, karena apa? Saya pakai safari putih. Dan pedang dan tongkat itu kecil-kecil diberikan. Tapi kalau saya angkat, jadi manjang. Pedang ajaib gitu. Tongkatnya ajaib gitu. Makanya saya bilang, oh Tuhan kok 19 tahun yang lalu pada waktu engkau panggil aku menjadi hambamu, engkau genapi semua. Ini terakhir, saudara, seminar di Jakarta. Bayangin, Tuhan bilang, berikan kepada mereka apa yang aku berikan kepadamu.
dari itu saudara, saya tidak ada sesuatu yang saya rahasiakan. Tapi jangan itu dipakai menjadi satu mantra. Karena apa yang Tuhan berikan kepada saya, itu dasar-dasar supaya iman saudara sampai, kasih saudara sampai kepada akhirnya. Jadi nanti kalau saudara dibagikan, itu untuk pribadi saudara. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk mengukur pendeta. Tapi untuk pribadi saudara. Saudara harus sampai. Kalau tidak, saudara yang rugi. Maka dari itu, nanti dibagikan. Demikian juga itu. Satu. Tidak boleh lebih dari satu. Kemudian, anak-anak. Karena yang kecil-kecil kan belum bisa baca. Tidak usah dikasih. Orang tuanya cukup. Kalau nanti itu kekurangan saudara kepengen, kamu fotokopi boleh. Dicontek sendiri boleh. Tidak masalah. Karena apa? Aku dapat dari Tuhan gratis. Aku berikan gratis kepadamu. Maka dari itu saudara, Tuhan berkata, mengapa kamu bisa menyelesaikan bagianmu? Menyelesaikan bagian pekerjaan yang Tuhan berikan sama dengan memuliakan nama Tuhan. Saudara tahu, Tuhan Yesus pada waktu mau selesai dia berkata, Bapak, aku memuliakan namamu dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Maka dari itu saudara, kita perhatikan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam daging, tidak di dalam kuasa roh, saudara dan saya tetap ketakutan. Mari kita buka. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan, perhatikan saudara, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Isabel menyuruh satu orang loh saudara, menemui Elia, nabi Tuhan yang baru kemarin dulu membunuh, melawan Raja Ahab dengan dukun-dukunnya, nabi-nabinya. 450 orang dibunuh sama dia. Karena dia disuruh oleh Tuhan. Dia berani menguasai. Tapi terhadap seorang perempuan Isabel, hanya suruhannya mengancam Elia. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ketiga, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersebia yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangin saudara. Seorang nabi besar. Dia dapat menahan hujan 3,5 tahun. Lalu atas perintah dia, hujan turun. Bayangin saudara. Tapi terhadap seorang perempuan Isabel, dia takut. Aneh enggak? Di sini kita belajar saudara. Selama saudara tidak bersama dengan Tuhan, saudara tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalahmu. Saudara tidak akan mempunyai kemampuan. Hanya dengan Tuhan, saudara mampu. Saudara mengalahkan sifat burukmu aja susah kok. Ini saya ini loh saudara. Saya itu punya sifat buruk apa? Judi. Di samping mata duitan itu judi. Saya itu paling seneng kalau judi itu apa? Ketegangan. Jadi kalau pas tegang gitu tuh, wah,
paling nikmat. Saudara, terus saya dibebaskan Tuhan. Setelah dibebaskan Tuhan, saudara tahu? Apakah itu kadang-kadang timbul enggak? Timbul, saudara, kadang-kadang pada waktu saya di Amerika, pelayanan di Los Angeles. Setelah retreat, hari keempatnya, libur sehari. Saya enak-enak, libur sembahyang, baca Alkitab, enak. Ditelepon orang. Pakai mobil. Pak, aku bawa mobil, Pak. Bapak, libur sehari itu. Yuk pergi Las Vegas. Dari LA, Las Vegas cuma 4 jam, Pak. Bisa bolak-balik, Pak. Nanti di sana main, lihat-lihat, 1 jam, 2 jam balik, Pak. Waduh, langsung denger Las Vegas. Memang dari dulu aku sudah kepingin. Tapi sama Tuhan tidak boleh. Aku bilang, kenapa sih Tuhan tidak boleh? Kan aku sudah jadi hambamu. Aku sudah tidak senang judi, Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak mengenal watakmu sendiri, dagingmu. Kenapa sih Tuhan? Kalau kamu sudah sampai di sana, tidak kuat. Paling-paling dulunya sih lihat-lihat. Tapi lama-lama, ketarik. Terus aku bilang, boleh Tuhan. Tidak. Aku bilang, tidak. Kenapa Pak? Tidak boleh. Loh cuma lihat-lihat Pak. Tidak. Karena apa? Cinta itu turunnya dari mana? Gara-gara lihat turun ke pikiran, ke hati. Betul lah? Tidak. Bebas saudara. Coba saya bilang gini. Tuhan, seandainya saya ke sana, jatuh kamu. Pasti jatuh. Kamu kan kenal watakmu sendiri. Mata keranjangmu ya masih. Tapi kan tidak anu toh Tuhan. Aku yang menghindarkan. Bukan karena kamu mampu. Saudara tidak akan bisa. Mata duiten itu jangan kamu kira gampang. Susah. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak boleh punya duit banyak-banyak. Kenapa? Kamu masih mata duiten. Masa sih Tuhan? Buktiin. Aku bilang, buktiin. Dibuktiin saudara. Dibuktiin. Ada pengusaha datang, dia bilang gini, Pak Yusa, kamu disayang Tuhan loh. Besok jam 10 saya transaksi. Kamu dapat 100 juta. Itu tahun 89. Waduh, saya bilang, 100 juta? Hah. Wah, Tuhan baik ya. Dah, besok jam 10. Saya masuk ke kamar sembahyang. Tuhan kok baik Tuhan, 100 juta. Ternyata semalam tidak bisa tidur. Gara-gara apa? Di 100 juta buat apa ya? Jam 5 sembahyang sama istri saya, Tuhan tanya gini. Yusa, kamu semalaman ngapain? Kok tidak bisa tidur, kena apa? Aku bilang, gara-gara mikirin duit. Terus Tuhan bilang, ternyata kamu masih mata duiten toh. Makane tak batalin aja ya. Jadi besok orang ini, pengusaha ini jam 11 datang ke rumah saya. Dia bilang, Pak Yusa, mengapa dibatalin? Salah siapa ini? Wah, mati aku. Aku bilang, salah. Kenapa? Aku masih mata duiten. Ngerti yuk, gitu gak tak kasih kue. Gak tak kasihkan kamu. Dibatalin sama Tuhan. Saudara. Makanya saya baru tahu, saya mata duiten. Tapi setelah saya bilang, sudah Tuhan, sekarang aku tidak mau mikir, tidak mau apa, masa bodoh. Malah disodor-sodori banyak. Tapi tidak jatuh, saudara. Makanya itu, semua itu anugerah. Elia sekalipun seorang nabi besar, dia ketakutan, saudara. Dia kepengen mati. Dan Tuhan itu bijaksana. Bukankah Allahmu maha kuasa? Bukankah Tuhan bisa berkata kepada Elia? Masa kamu takut? Kemarin sama rajanya aja tidak takut, masuk sama istrinya takut? Ya toh? Kan kamu punya kuasa? Nah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia tahu Elia ketakutan. Tuhan bilang, ya wes, wong ini manusia biasa, tidak ada artinya. Lalu saudara tahu, Tuhan berkata, kamu pergi ke Gunung Horeb. Dan itu harus ditempuh dalam perjalanan siang malam, 40 hari, 40 malam. Hanya untuk apa? Untuk ketemu Tuhan. Padahal yang memberi makan Elia siapa? Tuhan. Tapi untuk menemui dia,
Elia, Tuhan berkata, kamu harus berjalan 40 hari 40 malam. Tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum. Harga yang dia harus bayar karena masalah ketakutan. Makanya kalau saudara itu takut, saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan merencanakan karyamu sendiri. Lari kemana, tidak ada artinya. Saudara mau lari kemana? Tahu baca Abraham? Abraham di dalam kelaparan, ada di Filistin kelaparan di Kanaan. Dia lari ke Mesir. Istrinya diambil Firaun. Iskak mau keturunannya sama. Kelaparan mau lari ke Mesir. Tuhan langsung ngomong. Jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini. Aku akan memberkati kamu. Iskak nurut. Maka dari itu saudara. Coba belajar. Saudara harus ngomong sama jiwa. Siapakah kamu? Aku sudah menjadi miliknya Tuhan. Jangan mengatakan begini. Aku sudah punya Tuhan. Itu namanya masih sombong. Kalau kamu punya Tuhan, itu Tuhan mbok gunaki saenakmu. Tapi kalau kamu milik Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas diri kamu. Ngerti? Jadi kalau saudara bilang, aku milik Tuhan. Apapun Tuhan bertindak atas namanya. Buat aku. Aku bodoh. Makanya ayat yang saya akan sampaikan nanti. Saudara, Tuhan berkata apa? Kamu bodoh Yusa. Kamu berkata kepada jiwamu sendiri. Dagingmu. Kamu hanya tulang-tulang kering. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri pada waktu saya 3 bulan itu cuma puasa. Makan cuma sekali. Lalu Tuhan berkata, kamu sudah mati sekarang. Tinggal tulang-tulang kering. Bawa pulang. Sejak ini hidupmu bukan milikmu. Tapi aku yang ngatur kamu. Maka diberikan 7 kata-kata yang Tuhan berkata. Perhatikan dan itu camkan. Dalam hati dan pikiran. Katakan kepada jiwamu. Supaya kamu sadar. Hidupmu bukan kamu lagi. Tapi Roh Allah Kudus. Kristus yang hidup di dalam kamu. Segala sesuatu kamu tanya. Apa saja. Saya sudah buktikan saudara. Hanya karena gara-gara kacamata hitam itu. Tuhan jawab. Tuhan tidak suka gurau toh. Suka gurau. Dulu di sini dia tidak suka ketawa. Tapi sekarang dia di surga ketawa terus. Tuhan kalau ketawa di surga saudara. Seluruh surga bergema. Semua dengar ketawanya Tuhan. Jadi semua orang turut ketawa. Tuhan itu luar biasa saudara. Saya sampai bilang, Tuhan dulu di dunia kok kamu tidak pernah ketawa sih Tuhan. Habis gotong dosanya orang sedunia. Susah terus. Sekarang aku sudah jadi raja kok. Makanya kamu tuh harus nurut. Segala sesuatu Tuhan bisa. Nah, lalu apa yang Tuhan mau lakukan? Meskipun Elia di dalam ketakutan sekalipun, dia berkata, ketika ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi saudara tahu, untuk ketemu Tuhan, ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan harga itu bukan saudara yang menetapkan, tapi dia. Setiap pribadi tidak sama. Harga yang harus dibayar tidak sama.